Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم سلمنا برمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا وتقبله. اللهم سلمنا برمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا وتقبله. اللهم سلمنا برمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا وتقبله. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Para jemaah salat zuhur Masjidil Islam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersama kembali setelah 3 mulai dari Senin, Selasa libur, Rabu kemarin kita bersama. Kita akan melanjutkan kembali untuk mengkaji tafsir surat An-Nisa ayat 100 sampai 101. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kondisi kaum muslimin yang tidak hijrah. Lalu kemudian pada ayat ini kita akan melanjutkan insyaallah membahas tentang hikmah daripada hijrah dan pandangan fikih tentang pelaksanaan sholat qashar. Sholat yang diringkas yang 4 menjadi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man, ada orang yuhajir yang berhijrah, siapa man berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, yajid, maka akan mendapati siapa dia man fil ardi, di muka bumi, akan mendapati murawaman pada beberapa lokasi hijrah kasiron yang banyak, wasa'atan, dan dia akan mendapatkan kelapangan rezeki. Waman, ada pun orang yang keluar, siapa man keluar min baitihi, dari rumahnya man, muhajiran, dalam keadaan hijrah ila Allah, menuju Allah wa Rasulih, dan utusannya Allah. Summa yudrik, kemudian mendapati kepada man al-mautu, apa kematian. Faqad waqa'a, maka sungguh telah sampai ajruh, apa ganjarannya dia man, telah sampai Allah atas Allah. Wakana, dan ada Allah, siapa Allah, Ghafurun, zat yang maha pengampun, Rahiman, itu zat yang maha penyayang. Wa idza darabtum, dan apabila bepergian siapa kalian fil ardi, di muka bumi, falaisa, maka tidak masalah, tidak ada alaikum, itu atas kalian, junahun, apa dosa, tidak dosa, antak suruh, apa mengusur siapa kalian, minas sholat, tidak disolat, in khiftum, ketika khawatir siapa kalian, ayatina, untuk menguji atau menyerang kepada kalian, alladzina kafaru, siapa orang-orang banyak kafaru yang kafir, siapa alladzina. Innal
innal kafirina sesungguhnya orang-orang kafir tahu ada siapa kafir lakum bagi kalian aduan itu musuh mubinan yang nyata. Jadi kata Allah begini, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Orang yang mau berhijrah di jalan Allah maka pasti dia dijamin nanti akan banyak alternatif lokasi hijrah. Ya, banyak lokasi hijrah itu banyak. Yang penting betul-betul dia ini tujuannya berhijrah di jalan Allah. Ya, salah satunya yang di jalan Allah ini kita ini transmigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Ya, itu tujuannya di jalan Allah kalau memang untuk mencari rezeki untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena salah satu nilai pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah pahala memberi sedekah. Sedekah itu kalau orang nggak mampu cukup pada dirinya sendiri. Makanya dalam hadis Bukhari itu ada as-shadaqatu 'ala nafsi, sedekah pada diri sendiri. Makanya kadang-kadang jadi orang miskin itu minta, kadang-kadang. Karena ketika dia mencari sesuatu nasi untuk dia konsumsi, itu oleh Allah diberi pahala dia sedang memberi sedekah kepada orang miskin. Padahal yang miskin dan yang makan dia sendiri, tapi dia mendapat pahala memberi sedekah kepada orang miskin. Enak kan? Orang kaya gak punya itu, gak punya sedekah ala nafsi. Begitu juga dulu kisah tentang orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sama ini dalam hadis Bukhari juga ada. Lalu kemudian di tengah-tengah puasanya dia menyempatkan jima. Jima itu hubungan suami istri di siang hari. Kan problem karena orang puasa ini kan gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh memenuhi hawa nafsunya. Syahwatnya harus ditahan. Kalau gak makan, gak minum itu dosa besar. Meskipun dosa besar tapi gantinya cuma satu hari. Jadi kalau kita makan minum di bulan Ramadan dosa besar jelas, karena dalam hadis itu tidak ada unsur kita kemudian gak puasa di bulan Ramadan itu tidak bisa diganti dengan berpuasa satu tahun penuh. Karena saking beratnya dosa meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Andaikan kemudian kita sudah saya nggak mau puasa di bulan Ramadan satu hari aja, nanti tak ganti 11 bulannya saya puasa terus. Ya Allah nggak mau menerima itu. Kenapa? Karena beratnya cintanya Allah kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sampai dalam hadis disebutkan adalah qulubu famisaq atyabu indallah min rihil misk. Aroma mulutnya orang puasa di bulan Ramadan. Kira-kira bapak-bapak ini sama ibu-ibu semuanya sekarang ini mulutnya benda enak. Kecuali apa? Sempat sikat gigi. Ingat jangan sempat sikat gigi meskipun pagi. Kalau sikat gigi jangan, makruh. Karena salah satu yang dilarang oleh Nabi itu kumur-kumur berlebihan. Bagi orang yang berpuasa itu kata Rasulullah, orang yang wudu silakan kabar fil maqmad atau istinsa. Orang yang wudu silakan berkumur-kumur yang kuat, menghirup air hidung yang kuat. Illa ayyakuna shaliman, kecuali kalau dia berpuasa. Orang berpuasa itu nggak boleh kumur-kumur, nggak boleh. Nah, ada orang kok bulan Ramadan sikat gigi. Sikat gigi mesti menggunakan pasta gigi. Hampir pasti itu sudah umurnya kuat. Maka makruh. Nomor 2, ada kemakruhan bagi orang yang berpuasa itu mencicipi rasa sesuatu. Misalnya jika ada nasi dicicipi, ada rendang dicicipi, makruh. Begitu juga kita mencicipi pasta gigi itu juga makruh. Maka jangan cicipi. Nah terus gimana? Kalau mau pakai siwak. Siwak itu ada enzim yang bisa membunuh bakteri, tetapi tidak ada nilai kemakruhan. Pakai siwak, kayu arok.
Kalau bisa kayu arok. Nah itu tidak apa-apa. Itu pun masih khilaf antara Imam Nawawi sama Imam Rafi'i kalau dilakukan pasca zawal, pasca tergelincirnya matahari. Sekarang ini kita kok siwak, itu ulama tidak. Imam Syafi'i sama Imam Malik juga khilaf tentang permasalahan bersiwak setelah wudu. Kenapa? Karena hadisnya itu Allah itu ridho sama orang puasa itu Allah ridho, senang melebihi ridhonya seorang ibu pada anaknya. Jadi kalau seorang ibu yang cinta sama anaknya umur setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai berapa tahun, dia tidur belum sikat gigi dicium itu sambil bilang harum mulutnya, harum apanya, apa. Kalau nggak percaya testimoni orang lain suruh cium, nggak mau, karena menurut orang lain mulutnya itu apa, nggak sedap. Tapi seorang ibu akan mengatakan harum. Harum kenyataannya memang apa? Memang bau. Tapi seorang ibu mengatakan harum itu karena dilandasi cinta itu. Sama, Allah itu kan nggak tahu kalau hidupnya orang yang berpuasa yang tidak mempunyai makanan dari pagi sampai siang sampai sore, lalu kemudian pintu lihat dari lamanya diam, lalu kemudian mulutnya berubah menjadi bau. Bukan Allah nggak tahu, kita ada tahu apalagi Allah. Akan tetapi aroma mulut yang tidak sedap itu bagi Allah melebihi wanginya minyak kasturi. Dan Allah senang sama kita kalau kita lagi berpuasa. Maka pede aja jalan-jalan kemana-mana, pede. Karena Allah lagi cinta sama kita ya. Jadi pede kita hari ini, kita pede semuanya. Nah ini bagian daripada kasus yang terjadi di bulan Ramadan itu. Ada seorang yang kemudian makan di siang, bukan makan lagi, tapi berhubungan suami istri. Itu saking marahnya itu. Kalau Ramadan kok menahan lapar dan dahaga itu gantinya satu, tapi kalau menahan tidak mau menahan nafsunya itu suruh ganti 2 bulan berturut-turut. 1 kali putus ulang lagi dari awal. Namanya syahrul ini mutata bi'ain. Kan berat itu. Sekali putus harus ulang dari awal. Ini berarti kan Allah gak suka sama orang di bulan Ramadan siang-siang dulu atau siang bolong kemudian sempat berkumpul pasangan suami istri. Lalu kemudian tapi ternyata ada kasus di zaman Nabi. Halak ya Rasulullah. Wah, masalah saya Rasulullah. Siang kerja istri pula. Ya sudah, kata Rasulullah, kamu memerdekakan budak. Memerdekakan budak berapa nilainya saya nggak mau Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Loh yang 1 bulan aja gagal. Kebagi 2 bulan. Ada tafsirnya tinggi. Berharap dengan ditanya mengkonsumsi kambing unta. Ya kalau kita masih bisa sama tempe kadang-kadang nyati. Tapi kalau di sana hari-hari mengkonsumsi itu, jadi jangan ditanya kalau masalah itu mesti apa? Tinggi. Kadang yang over itu laki-laki sama laki-laki itu bisa cinta gitu ya. Nah itu akhirnya kejadian itu. Rasulullah 2 bulan saya nggak bisa, 1 bulan aja gagal, apalagi 2 bulan. Tuh kata Rasulullah, kalau begitu kamu memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ketika Rasulullah menyampaikan 60 orang miskin itu, tahu-tahu ada orang membawa keranjang kurma yang tentunya berisi kurma. Datang menghadap Nabi, bilang Rasulullah, ini hadiah untuk Anda. Kan enak ya. Memang salah satu tradisinya kita sebagai jemaah, sebagai umat itu datang ke rumahnya kiai, lalu kemudian bawa roti, bawa beras. Tapi jangan insulting, kalau di situ di medsos itu nanti jadi fitnah. Kiai dikasih minyak, dikasih apa? Dikasih mie, dikasih beras, kasih amplop lagi. Nanti itu di medsos terus banyak komentar netizen itu. Wah itu enaknya jadi kiai. Wah apalagi bahasanya.
Dan Nabi Muhammad itu kadang didatangi oleh sahabat itu diantarkan hadiah kurma. Tapi kata Rasulullah, weh beneran ya Rasulullah, beneran ini. Lagi ada orang punya problem di bulan Ramadan siang-siang kumpul suami istri, dia suruh merdekakan budak nggak bisa, berpuasa nggak sanggup 2 bulan berturut-turut. Akhirnya sama Rasulullah dikasih lagi hadiah ini kata Rasulullah, kamu kasihkan sama 60 orang miskin. Lu jawab pula tidak? Ma'ina labadaina man afqar minna ya Rasulullah. Tidak ada di antara 2 lembah Mekah dan Madinah ini orang yang lebih fakir daripada saya. Yang kasus juga dia mau dikasih orang miskin mana? Di antara Mekah Madinah ini di 2 gunung lembah ini nggak ada yang lebih fakir dari saya. Akhirnya sama Rasulullah bilang akim akhlak. Ya sudah kalau begitu kamu masih makan sama keluargamu sendiri. Ini artinya apa? Dalam Islam itu kalau betul-betul fikir ada sedekah alam nafsi. Sedekah itu akan bisa berlaku untuk dirinya sendiri. Makanya jangan yang miskin bersyukur. Kenapa? Ketika kita bekerja, tujuannya untuk makan diri kita dan keluarga kita, Allah akan kasih pahala seperti pahalanya sedekah. Itu enaknya di situ. Nah, orang yang hijrah ya cari tempat suaka atau tempat yang untuk menjadi jalan Allah, itu pasti nanti akan dapat jalan. Makanya orang Indonesia itu banyak bekerja dari TKI, WNI kita di mana-mana, yang di sana pulang sukses, yang di sana sukses, yang di sana sukses. Tujuannya benar, yakin sukses. Karena dengan orang disebut orang yang berpergian untuk hijrah, tujuannya di jalan Allah, dipastikan dia nanti akan mendapatkan apa? Namanya lokasi hijrah yang banyak, kemudian puasa ditambah lagi akan diberi lapangan apa? Miskin. Lalu kemudian ditambah niatnya, tapi niatnya ditata. Wa may yaqul min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi. Tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Orang yang keluar dari rumahnya, niatnya itu tujuannya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Sudah niat untuk hijrah, tsumma yudrikul maut, tahu-tahu malaikat maut datang menjemput ke kerajaan. Berarti enggak jadi hijrah, mati dulu. Maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahala hijrahnya itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enaknya di situ, makanya penting niat. Sehingga dalam Islam ini menjadi puncak pokok dalam kaidah itu apa? Innamal a'malu binniyat, menjadi kaidah al-umuru bil maqasid. Segala sesuatu itu tergantung tujuan. Kalau kita tujuannya A, lalu kemudian kita lakukan A itu dapat pahala niatnya plus pahala pekerjaannya. Tapi kalau kemudian kita mau melakukan, tidak sempat kita lakukan karena situasi dan kondisi ketiduran, Allah kasih pahala niatnya. Tapi kalau kita mau melakukan A, kemudian A itu tidak realisasi, padahal kita mau melakukan, faktornya karena kematian, itu pada Allah Subhanahu wa taala akan tetap diberi pahala apa? Pelaksanaan hijrahnya. Sehingga jenengan kalau musafir dalam perjalanan, kita kalau dalam perjalanan itu disebut dengan fakir tuburen. Misalnya contohnya lah, yang fanatik dengan mazhab Syafi'i. Kita ketika berada dalam pesawat, biasanya ini berlaku bagi orang yang melaksanakan haji dan umroh. Perjalanan dari sini ke sana ke Jeddah itu kurang lebih sekitar 9 sampai 10 jam, apalagi kalau lewat KL. Kalau lewat Kuala Lumpur, kalau Medan agak kurang. Tapi kalau lewat Kuala Lumpur itu bisa 10 jam. Dalam perjalanan 10 jam itu dipastikan kita akan melewati waktu-waktu sholat. Sementara sah-sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Cara mensucikan hadas kecil dan hadas besar itu adalah dengan berwudu. Ketika kita mau berwudu tidak memungkinkan, maka disuruh tayamum. Nah, pada Syafi'i tayamum itu cuma satu sarannya, yaitu apa? Menggunakan debu. Nah, di pesawat masih ada debu.
Sementara ketika kita mau menggunakan air di kamar mandi dilarang. Tidak boleh pakai wudhu di pesawat, tidak boleh. Lalu kemudian bertanya, di pesawat tidak ada debu, maka masuklah kita dalam kategori faqid al-tahurain, orang yang kehabisan dua alat untuk bersuci, yaitu air dan debu. Solusinya gimana? Ketika masuk waktu sholat, air tidak ada, debu tidak ada, maka dalam hadis ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat dihormati waktu. Sholat dihormati waktu itu ada rencana untuk melaksanakan sholat. Cuma pelaksanaannya tidak bisa sempurna karena menghormat waktu. Nah itu sudah dia sholat benar. Nanti sholat benernya udah di bawah. Pokoknya sekarang sholat tanpa wudhu dulu. Sebisanya Allahu Akbar. Apa tanya mau Allahu Akbar. Nanti sampai turun di bawah mau sholat benar. Di tengah jalan mati pula kita. Entah meninggal, entah pesawatnya yang problem error. Nah, berarti kan sholatnya belum terlaksana. Tetapi tujuannya kan sudah ada, maka dibebaskan. Kenapa? Karena sudah ada niat. Makanya sampai Nabi juga pernah bersabda, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Sama kan sekarang ini kita nggak makan, nggak minum, itu dinilai nggak puasa kita? Tergantung. Tadi malam niat atau enggak? Tadi malam niat puasa atau enggak? Saya dari pagi nggak makan, sampai sekarang nggak minum juga. Ya nggak ada apa-apa kalau nggak niat. Tapi kalau niat kita dapat, pasti niatnya nggak dapat. Syaratnya niatnya di malam hari. Karena dalam aturan puasa Rasulullah sudah bersabda, "Man lam yubayyin niyyah fala siyama." Barang siapa yang tidak menginakan niat berarti puasanya tidak dinilai. Meskipun siang hari berpuasa. Makanya di sini ayatnya, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Orang yang keluar dari rumahnya berhijrah menuju Allah dan Rasulnya di tengah jalan menuju kematian, maka pahala hijrahnya sudah sampai kepada Allah dan Rasul. Pasti sudah sampai, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahala hijrahnya sudah sampai dan Allah itu Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Nah, baru ayat berikutnya nanti wa idza darabtum fil ardi, ketika kita bepergian di muka bumi. Ini kan berawal dari kronologi hijrah itu mesti melakukan perjalanan. Maka kita tidak dipermasalahkan kalau mau mengqashar sholat. Mengqashar sholat itu sholat yang 4 rakaat dijadikan 2. Tapi kita harus ngerti loh ya. Ayat Qur'annya ini wa idza darabtum fil ardi, ketika kalian melakukan perjalanan di muka bumi. Pakai fi'il mudhari, fi'il madhi. Daraba telah, jika kalian telah melakukan dorok, bepergian di muka bumi. Kalau belum bepergian berarti belum boleh kosong. Misalnya pesawat kita jam 1 siang. Lalu kemudian kita sudah tahu, pesawat kita jam 2 siang. 1 jam sebelumnya sudah berada di bandara. Berarti jam 1 ada di sana. Tapi bapak masih di rumah, kemas-kemas pakaian sama istri, mempersiapkan diri untuk musafir. Status bapak masih mungkin atau musafir? Mungkin. Di rumah sudah bisa kosong sholat belum? Belum. Kenapa? Belum menstatuskan diri sebagai musafir. Sementara di Al-Quran disebut jika kalian melakukan perjalanan. Dorok telah melakukan perjalanan, berarti merubah status dari seorang mukmin menjadi musafir. Maka ketika sudah musafir nyampe di bandara, boleh itu mengqashar sholat. Di rumah jangan dikosor kalau belum musafir. Kadang orang-orang itu kan apa ya, nggak pakai ilmu ya repot. Dia berangkat di rumahnya nggak kosor, katanya Pak kok kosor? Kan pesawatku masih nanti jam 3. Iya nanti jam 1:30 saya ke bandara. Duh, belum musafir itu sudah kosor. Kebalikannya juga sama, kebalikannya. Dia dari perjalanan nyampe bandara itu kan masih musafir. Masuk waktu sholat, dia ternyata nggak sholat. Harusnya sholat di bandara itu, sholatnya jamaah kosong, maghrib dari isya. Boleh nggak? Boleh. Kenapa?
karena status dia masih musafir. Tapi jamannya orang itu kadang nanti aja Pak, saya jamak kosong di rumah. Tuh, jamak kosong di rumah. Kalau sudah di rumah berarti menghilangkan statusnya dia sebagai musafir. Kalau sudah tidak musafir lagi ya nggak bisa menjamak, plus tidak boleh bisa lagi kenapa? Mengkosor. Karena ilah alasannya itu sudah tidak ada. Untuk menjamak sholat rukhsah karena safarnya nggak ada, karena pergi yang nggak ada. Maka di Al-Quran wa idza darabtum fil ardi, jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, berarti musafir dulu. Itu pun nanti dibahas dalam sunnah. Musafir itu bukan sembarang musafir, tapi musafir yang kata Nabi bisa menempuh perjalanan kira-kira dalam 3 hari 3 malam. Ada riwayat sehari semalam. Cuma dikompromikan, dikombinasikan dua hadis ini, apakah ini menggunakan kendaraan unta zaman itu dan menggunakan apa? Jalan kaki, sehingga ketemu totalnya itu akan sama 16 farsa. 16 farsa itu kalau kita hitung kilo itu setara kurang lebih 87 kilo. Karena hitungan zaman dulu dengan zaman sekarang itu nama kan beda, sehingga agak rumit. Contoh lah, Nabi itu zakat fitrah pakai sok, pakai mud. Lalu kemudian kita mau hitung pakai kilo. Bulu deh. Kilo itu 2,5 kilo, apa 2 kilo 7 on, apa 3 kilo, apa 3,8, apa 4 kilo. Bulat berapa? Dan memang itu takaran loh. Takarannya sok, takarannya mud. Kita nggak ukur dengan takaran, tetapi kita ukurannya dengan timbang. Nah, timbangannya mud lagi. Sama dulu istilahnya farsa. Kita pakai dengan liter. Bingung. Akhirnya beda ada ulamanya. Nah, jika yang musafirnya segitu, itu baru bisa mengkosor sholat. Itu pun karena ayatnya berkaitan dengan hijrah, maka oleh ulama dibahas bersafarnya itu perjalanannya itu perjalanan yang karena Allah, atau boleh juga perjalanan biasa, atau boleh juga perjalanan maksiat. Mau ke Jakarta, mau menghadiri acara pertemuan reuni kuliah dulu, silaturahmi. Boleh nggak mengkosor sholat? Ada di ayatnya mirip dengan hijrah kan? Berarti ada ibadahnya. Boleh. Mau safar ke Jakarta, tujuannya untuk berdagang. Berdagang itu mubah, apalagi nilainya baik. Berarti boleh untuk mengkosor sholat. Mau berangkat ke Jakarta, kemudian tujuannya untuk kopi tonik. Kopi tonik itu untuk jadi curanmor. Wah, mau kemana? Mau Jakarta. Jakarta ini banyak barang curanmor itu kan agak aman. Kalau mereka nggak tekok, kenapa? Nggak bisa kemana-mana. Itu boleh nggak sahabatnya mengkosor sholat? Nah, itu ulama itu mudah. Yang penting ulama intinya kesimpulannya mayoritas mengatakan bahwasanya mengkosor itu diperbolehkan, yang penting dalam rangka taat kepada Allah atau perjalanan yang jangan yang salah. Lalu kemudian ulama juga bahas lagi hukum kosor bagi musafir itu wajib atau sunnah. Nanti saya sampaikan hadisnya yang menambah lama. Kosor itu wajib atau sunnah itu bilang ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Cuma secara umum orang yang bepergian mengkosor sholat itu dikasih hapus 2 oleh Allah. Yang pertama karena dia menjalankan kewajiban, yang dia karena mengambil bonus. Jadi Allah itu senang kalau ada orang dikasih kewajiban, diperintah untuk melakukan sesuatu menjalankan, lalu dikasih bonus, dia mau mengambil, itu Allah senangnya Masya Allah. Makanya hadisnya Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsahu kama yuhibbu an yu'ta ajrihi. Allah itu senang sekali apabila kewajibannya dijalankan, dan Allah itu senang sekali apabila bonusnya diambil. Maka jangan kalau bepergian jangan terlalu gaya. Tapi musafir diajak kawannya, ayo kita kosong 2